Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya berkat renungan setiap hari. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana dua petani yang bersebelahan, mereka sering ribut oleh karena ulah hewan peliharaan mereka. Selamat menyaksikan. Ada dua petani yang tinggal bersebelahan, hanya sungai kecil yang memisahkan tanah mereka. Suatu hari ketika jagung sudah mulai berbuah, sapi-sapi salah satu dari mereka keluar dari padang rumput dan menyeberangi sungai menuju kebun jagung tetangga sebelah. Sapi-sapi itu menginjak-injak dan merusak tanaman jagung tersebut. Petani pemilik jagung tersebut menggiring hewan-hewan ternak itu dan menempatkan dalam lumbungnya. Bukan hanya itu, saudara. Dia menyuruh tetangganya atau pemilik sapi-sapi itu untuk membayar kerugian yang begitu banyak. Dengan catatan, sapi-sapi itu akan dikembalikan setelah dilunasi kerugiannya. Karena terlalu banyak, akhirnya petani pemilik sapi itu menyicil sampai habis. Menarik, saudara, waktu terus berjalan, giliran sapi-sapi yang pernah dirusak kebun dan tanaman jagungnya waktu itu menyeberangi sungai menuju kebun kentang si tetangganya. Sapi-sapi itu menginjak-injak tanaman kentang sampai tinggal sedikit yang tersisa. Si pemilik sapi itu melihat sapi-sapinya sementara menginjak-injak dan memakan kentang di kebun tetangganya. Lalu ia mengambil senjatanya, menyembunyikan diri, dan mengintip dari jauh. Ia bersumpah bahwa bila tetangganya melukai sapi-sapinya, ia akan menghampiri dan menghantam dia dengan senjata yang ada di tangannya. Ketika ia melihat bahwa tetangganya tidak mempunyai maksud untuk menyakiti sapi-sapi tersebut, ia terkejut dan penasaran. Lalu ia menghampiri dia dan berkata kepadanya, "Kamu punya sesuatu yang tidak kumiliki." Jawabnya, "Apa itu?" "Kamu tidak membalas perbuatanku yang telah menyakiti kamu beberapa waktu yang lalu." Jawabnya, "Oh iya, aku adalah orang Kristen." Menarik, saudara. Karena malam itu si pria yang belum lahir baru mengajak keluarganya untuk datang minta maaf dan bertobat malam itu juga. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita cepat sekali mengambil tindakan dan beranggapan negatif kepada seseorang yang menyakiti kita, maka kita gagal untuk menjadi berkat. Seringkali karena kemarahan kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa menguasai, sehingga itu mengakibatkan ekspresi kasih yang ada di dalam diri kita tidak terpancar bagi orang lain. Pepatah lama berkata, amarah adalah batu yang dilemparkan ke sarang lebah. Saudara yang diberkati Tuhan, Kitab suci dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Roma 12 ayat 17 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Setelah Allah mengasihi kita dan memberikan anaknya yang tunggal dan tidak memperhitungkan dosa kita, respon kita melakukan hal yang sama untuk mengasihi semua orang walaupun orang itu menyakiti kita. Seringkali kita mengaku orang Kristen, tapi sikap, ekspresi, tindakan, gaya hidup kita tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Ingat, saudara, bahwa standar moralitas kita sebagai orang Kristen adalah kitab suci. Kalau kita keluar dari ajaran kitab suci, itu pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Status tidak menjamin bahwa orang itu adalah orang baik. Kekristenan tidak menjamin bahwa orang itu adalah orang yang betul-betul sudah diselamatkan. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya melalui kisah ini dapat membuka pola pikir kita untuk memandang semua orang dengan baik, memandang semua orang dengan positif. Dan walaupun saudara, mungkin saudara sakit, mungkin saudara kecewa, mungkin saudara tidak mampu menerima setiap makian, setiap cacian, setiap
perlakuan seseorang terhadap saudara. Tapi ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa, sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan shalom.